Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, dimanapun kalian berada. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya pada pagi siang hari ini. Kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada siang atau pagi hari ini. Selanjutnya, Pak Guru mengingatkan untuk anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mentaati protokol kesehatan, memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbandingan senilai dan skala. Baik, langsung saja anak-anak, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Teknologi sepeda berkembang sesuai kemajuan zaman. Kalau dahulu hanya ada sepeda kayu, sekarang sudah ada sepeda listrik. Bahkan beberapa penggemar sepeda memasang mesin kecil di sepedanya. Jadinya sepeda bermesin yang mirip sepeda motor. Sepeda listrik muncul seiring perkembangan teknologi baterai listrik. Produsen sepeda merancang sepeda yang digerakkan dengan baterai listrik. Dengan demikian, sepeda dapat melaju berkat energi listrik dari baterai. Menurut informasi, saat ini banyak sepeda listrik yang dapat menempuh jarak hingga 40 km. Jarak tersebut ditempuh dengan kondisi baterai penuh atau full charger. Jauh dekatnya jarak yang ditempuh tergantung pada besar energi listrik yang tersimpan dalam baterai. Makin besar energi listrik yang tersimpan, makin jauh jarak tempuh sepeda tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, faktor seperti ini merupakan contoh perbandingan senilai. Untuk mempelajari lebih lanjut, simaklah uraian berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah satu, perbandingan senilai dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan tabel, ada tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama berisi persentase isi baterai dalam persen. Kolom kedua berisi jarak tempuh dalam kilometer, dan kolom ketiga hasil perbandingan. Perhatikan angkanya dari kolom pertama. Kalau persentase isi baterainya 100, maka jarak tempuhnya 40. Kalau persennya baterai 80, maka jarak tempuhnya 32. Begitu seterusnya sampai yang paling bawah. Jika persentase baterai tinggal 10%, maka jarak tempuhnya hanya 4 km. Selanjutnya perhatikan kolom yang paling kanan. Setiap baris pada tabel ini kita bandingkan, mulai dari 100 banding 40, 80 banding 32, dan seterusnya sampai 10 banding 4. Perhatikan hasilnya. Ternyata semua menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 2,5. Dari tabel di atas, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Bilangan pada kolom pertama makin kecil, apakah bilangan pada kolom kedua makin kecil juga? Ya atau tidak? Coba perhatikan. Ya, bisa dimengerti ya. Yang B, apakah makin besar bilangan pada kolom pertama diikuti bilangan yang makin besar pula pada kolom kedua? Perhatikan, kalau yang bilangan pada kolom pertama makin besar, berarti ke atas makin besar. Angka pada kolom kedua apakah juga makin besar? Ya, sudah bisa dimengerti ya. Baik, sekarang yang C. Perhatikan kolom perbandingan. Apakah hasil bagi tersebut selalu sama? Anak-anak bisa melihat sendiri sama atau tidak? Oke. Nah, sekarang buatlah kesimpulan dari tabel di atas. Kira-kira apa kesimpulannya, anak? Ya, oke. Coba Pak Guru
menyimpulkan, nanti anak-anak lanjutkan. Kalau kita melihat angka pada tabel ini, perhatikan perbandingan setiap baris selalu 2,5. Artinya pada perbandingan senilai, perbandingan angka pada setiap baris adalah selalu sama. Baik, itu untuk yang pertama kita bahas pada siang hari ini. Yang kedua yang kita bahas adalah perbandingan senilai dalam bentuk grafik. Untuk itu ikutilah langkah-langkah berikut. Ini kita ambil dari tabel nomor 1 tadi. Ambillah dua pasangan data perbandingan. Kita ambil sembarang. Misalnya di sini kita ambil 100 dan 40 baris pertama dan 10 dan 4. Itu berarti pada baris terakhir. Pasangan tersebut kita anggap sebagai dua koordinat. Kemudian kita letakkan dua koordinat tersebut pada bidang koordinat kartesius. Setelah kita letakkan pada koordinat kartesius, kemudian kita hubungkan kedua koordinat dengan garis lurus. Terus garis lurus itu kita perpanjang secukupnya. Apa yang terjadi, anak? Nah, lihat gambarnya. Nah, ini. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa grafik perbandingan senilai pasti berbentuk garis lurus. Baik, sekarang masalah yang ketiga, perbandingan senilai dalam bentuk persamaan. Tabel sudah, dan sekarang terus grafik, sekarang persamaan. Perhatikan tabel, ada besaran A dan besaran B. Besaran A bilangannya 100 dan 40, bilangan B 40 dan J2. Artinya kalau besarannya A itu menghasilkan besaran B 40, kalau besarannya A itu 40, besarannya B-nya berapa? Kita hitung. Maka nilai dari Z2 adalah, kita buat perbandingan dulu, yaitu 100 per 40 sama dengan 40 per Z2. Kemudian kita kalikan silang. Dengan perkalian silang diperoleh 100 kali Z2 sama dengan 40 kali 40. Selanjutnya Z2 sama dengan 40 kali 40 per 100. 100-nya pindah ke kanan menjadi pembagi. Karena di sebelah kiri tadi pengali. Akhirnya ketemu hasil dari Z2 adalah 16. Ya. Mudah kan anak-anak cara menyelesaikan perbandingan senilai dengan persamaan? Ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan masalah yang keempat, yaitu tentang skala. Apakah skala itu adalah perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran benda sebenarnya? Skala biasa ditulis 1/P. Artinya ukuran 1 cm pada gambar mewakili P cm pada benda sebenarnya. Skala dapat digolongkan dalam perbandingan senilai. Karena makin panjang jarak pada peta, makin panjang pula jarak sebenarnya. Ini contohnya, skala peta 1/100.000. Berarti setiap 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya. Atau kalau dirubah menjadi kilometer, ya 1 km pada jarak sebenarnya. Hubungan antara skala dan ukuran sebenarnya dirumuskan sebagai berikut. Dari rumus skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya itu bisa menentukan rumus atau dirubah-rubah tergantung pertanyaannya. Mungkin skala, mungkin ukuran gambar, mungkin ukuran sebenarnya. Untuk itu di sini dirumuskan sebagai berikut. A, skala sama dengan ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Itu kalau yang ditanyakan skala. Yang B, ukuran gambar. Kalau yang ditanyakan ukuran gambar, maka jawabannya adalah skala kali ukuran sebenarnya. Yang C, kalau yang ditanyakan ukuran sebenarnya, maka jawabannya ukuran gambar dibagi skala. Nah, sampai sini ya anak-anak. Ada 4 masalah yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini.
Kalau nanti ada yang belum jelas, bisa bertanya kepada temannya atau kepada Pak Guru lewat WA. Baik, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum, mari ini saya berikan satu contoh sekaligus kita bahas bersama. Untuk membuat 80 unit boneka, Bu Widya memerlukan 2,4 meter persegi kain flanel. Tentukan A. Luas kain yang diperlukan Bu Widya jika ingin membuat 100 unit boneka. B. Boneka paling banyak yang dapat dibuat jika tersedia 5 meter persegi kain. Jawab. Makin banyak boneka yang dibuat, makin banyak kain yang diperlukan. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan perbandingan senilai. Ya, dari permasalahan tersebut diperoleh tabel sebagai berikut. Kolom 1 banyak boneka dalam unit, kolom kedua luas kain dalam meter persegi. Tadi diketahui kalau untuk menyelesaikan 80 boneka diperlukan kain 2,4 meter persegi. Nah, kalau 100 boneka, ya kita misalkan X saja ya. Hubungan dalam tabel tersebut juga dapat ditulis 80 unit membutuhkan atau panah ke 2,4 meter persegi. Kalau 1 unit panahnya ke X meter persegi. Selanjutnya diperoleh perbandingan 80 per 100 sama dengan 2,4 per X. Dengan perkalian silang diperoleh X sama dengan 2,4 kali 100 dibagi 80. X sama dengan 240 per 80. Coret nolnya tinggal 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi kain yang dibutuhkan seluas 3 meter persegi. Sekarang yang B. Kalau tersedia kain 5 meter persegi, misalkan banyak boneka yang dapat dibuat adalah Z unit, diperoleh hubungan sebagai berikut. 80 unit membutuhkan kain 2,4 meter persegi, kalau Z unit butuh 5 meter persegi. Nah, Z-nya itu berapa? Nah, kita hitung. Perbandingannya adalah 80 per Z sama dengan 2,4 per 5. Dengan perkalian silang diperoleh Z sama dengan 80 kali 5 dibagi atau per 2,4. Y sama dengan 400 per 2,4. Y sama dengan 1662 per 3. Diperoleh Y sama dengan 1662 per 3. Artinya banyak boneka maksimal yang dapat dibuat adalah 166 unit. Jadi boneka paling banyak yang dapat dibuat adalah 166 unit. Demikian anak-anak yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya sebagai latihan soal, nanti kami kerjakan soal-soal UK2 pada halaman 14 sampai 15. Poin yang A saja kerjakan pada buku latihan kalian. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.